maksudkan di sini. Karena hikmah atau alasan pelaku perbuatan ini dikutuk ini adalah karena yu'dhi, mengganggu, tentu membuat masyarakat resah. Subhanallah. Begitu peka, begitu jelas kepekaan dinul Islam terhadap hal-hal yang bersifat sosial, sehingga sampai jalan pun diperhatikan dalam Islam. Bagaimana agar jalan kaum muslimin tidak didapatkan padanya hal-hal yang mengganggu mereka. Bila Rasulullah SAW telah menganggap imatatul adha 'anit tariq, menyingkirkan hal yang mengganggu jalan masyarakat, menyingkirkan hal yang dapat menyakiti orang lain ketika mereka melintas, itu dianggap sebagai bagian dari iman. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Iman itu terdiri dari 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, dan yang paling rendah ialah menyingkirkan gangguan dari jalan. Adakah gangguan yang lebih menyakiti masyarakat, membuat masyarakat resah dibanding perbuatan ini, buang hajat di jalan orang? Antum bisa bayangkan bila jalan yang antum lewati adalah penuh dengan kotoran manusia, tentu antum akan merasa lebih terganggu dibanding adanya duri, adanya paku yang dapat mengancam keselamatan kaki anda. Tentu antum lebih milih tempat yang berduri untuk antum lewati dibanding tempat yang penuh dengan kotoran manusia. Ini saya yakin semua kita menyadari akan hal ini. Karenanya tidak heran bila An-Nawawi Adz-Dzahabi rahimahullah menganggapnya sebagai kabiratun minal kabair. Selanjutnya di antara adab dalam buang hajat adalah hendaknya kita tidak buang hajat terlebih-lebih al-baul, terlebih-lebih buang air kecil di mana fi thuqbi, di dalam lubang. Di dalam lubang. Ada satu riwayat yang riwayat ini adalah hadis riwayat yang dhaif, yang mendasari para fuqaha menyebutkan adab ini. Nah, Rasulullah SAW an yubala fil juhri li'annaha masakinul jin. Rasulullah SAW melarang kita untuk buang air kecil di lubang, karena lubang ini merupakan rumahnya jin. Rumahnya jin. Diriwayatkan dalam sebagian kutubut tarikh, dalam kitab-kitab tarikh dinyatakan bahwa Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu taala anhu tatkala ia pergi ke Syam pada akhir hayatnya, di tengah jalan beliau buang hajat, buang air seni di lubang, dan ternyata seketika ia meninggal di tempat. Diriwayatkan ia meninggal di tempat, dan ketika ia meninggal didengarkan di kota Madinah ada seseorang yang menyeru namun tidak ketahuan siapakah dia. Dia mengatakan, aku telah memanah hati Sa'ad, ketua orang-orang Ansar, Sayyidu orang-orang Ansar, dan diduga oleh para ahli tarikh itu adalah suaranya jin. Dan didapatkan pada hari itu tatkala dengar di kota Madinah, didengar suara itu, didapatkan Sa'ad bin Mu'adz telah meninggal di perjalanannya menuju ke kota Syam. Ikhwani wa ahibbai, walaupun riwayat ini dhaif, riwayat hadis ini lemah, yaitu larangan Rasulullah SAW kita untuk buang air seni di al-juhur, di dalam lubang, namun para fuqaha berusaha mencari illah lain, mencari alasan lain mengapa kita dilarang untuk buang air seni terutama di lubang. Menurut mereka, dengan akan biasanya lubang itu adalah tempat persembunyian hawam, persembunyian hewan-hewan yang berbisa, bisa ular, kalajengking atau yang lainnya. Dan bila antum kencing, antum bisa bayangkan kalau keluar ular atau kalajengking, apa yang akan antum lakukan padahal antum sedang buang hajat? Tentu akan terjadi mafsadah yang sangat besar. Karenanya ikhwan wa hibbai, waspadalah
tatkala buang air kencing, terutama tatkala antum buang hajat di mana? Di alam terbuka, di sawah, di ladang, atau di hutan atau tempat yang lain. Jangan sampai memilih buang hajat di tempat-tempat seperti ini. Karena walaupun riwayat yang melarang kita buang air seni di lubang itu adalah riwayat yang dhaif, namun hikmah tadi yang disebut oleh para fuqaha, bahwasanya lubang itu seringkali menjadi rumah persembunyian hewan-hewan yang berbisa, ini cukup beralasan. Cukup beralasan. Selanjutnya di antara adab yang diajarkan dalam Islam ketika kita hendak buang hajat ialah kita menghindari adzil, menghindari buang hajat di tempat berteduhnya masyarakat. Seperti tadi disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ittaqul la'inain, hindarilah kalian, waspadilah kalian dua perbuatan yang menyebabkan kalian dikutuk, dilaknat, yaitu alladzi yatakhalla fi tariqin nas, yaitu buang hajat di jalan masyarakat, awidhil, atau di tempat mereka berteduh. Para fuqaha menjelaskan, para syurahul hadis menjelaskan mengapa di dalam hadis ini Rasulullah SAW secara spesial menyebutkan adzil, tempat berteduh. Apakah tempat-tempat lain selain yang digunakan untuk berteduh di tempat perkumpulan, misalnya di ruang pertemuan atau di kelas atau di rumah orang, di halaman rumah orang atau yang lainnya, yang itu merupakan tempat perkumpulan masyarakat atau tempat yang digunakan oleh orang lain, itu hukumnya sama dengan hal ini. Namun Rasulullah SAW secara spesial menyebutkan adzil, tempat berteduh, dikarenakan beliau hidup di negeri Arab yang tempat ini merupakan tempat spesial bagi mereka, tempat mereka kumpul, tempat mereka singgah, dan ini adalah tempat yang paling banyak ditemukan di negeri Arab kala itu. Di jalan-jalan, di perjalanan banyak ditemukan tempat-tempat berteduh, karena memang cuaca yang panas menjadikan mereka sering membuat tempat-tempat berteduh atau sering berkumpul di tempat-tempat yang teduh untuk menghindari teriknya matahari. Karenanya para fuqaha mengatakan, walaupun teks hadisnya menyebutkan awidhil, di tempat berteduh, namun tempat yang serupa dengan tempat berteduh, yaitu tempat perkumpulan masyarakat, bila di musim panas ialah tempat berteduh, bila di musim dingin adalah tempat mereka berjemur, tempat yang biasa digunakan untuk berjemur, maka hukumnya sama. Karena ilahnya, alasan Rasulullah SAW melarang perbuatan ini adalah perbuatan ini merupakan idza'un nas, mengganggu masyarakat. Karenanya buang hajat di tempat-tempat umum, apalagi na'udzubillah di tempat-tempat ibadah, tentu ini terlarang. Tentu ini menjadikan pelakunya lebih layak untuk dikutuk atau dilaknat. Karenanya ketika datang A'rabi, datang seorang Arab Badui yang buang air seni di masjid, para sahabat spontan gergetan ingin menindak orang ini, ingin menghakimi orang ini, dipukuli atau yang serupa. Maka Rasulullah SAW dengan hikmahnya beliau mengatakan, daruh wala tuzrimuh, biarkanlah dia dan jangan kalian ganggu dia, karena sudah telanjur. Nasi sudah menjadi bubur, kata orang, sudah telanjur keluar air seninya, sehingga tidak mungkin diputus dan tidak mungkin dihentikan atau dicegah. Setelah orang tersebut usai dari membuang air hajatnya, air seninya, Rasulullah SAW segera memanggil A'rabi ini dan mengatakan, inna hadhil masajid, sesungguhnya masjid-masjid ini innama uqimat lis-salati wadz-dzikri wa qiraatil Qur'an, sesungguhnya masjid ini dibangun untuk mendirikan salat, menegakkan zikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an. Wala yasluhu fiha syai'un min hadhil qadhurat, tidak layak bila dijadikan tempat untuk buang hal-hal yang kotor semacam ini. Bahkan lebih jauh, Rasulullah SAW menunjukkan akan kepekaan sosial, di mana beliau mengatakan bahwasanya al-busaqu fil masjid, buang ludah di masjid itu merupakan khati'ah, merupakan kesalahan, merupakan dosa. Wa kafaratuhu, dan kafaranya adalah dengan menutupnya.
menimbunnya. Ini dalam konteks zaman dahulu di mana masjid itu terbuat alasnya adalah tanah. Sehingga bila orang membuang ludah di masjid maka cukup ditimbun dengan tanah. Namun di zaman sekarang masjid yang telah menggunakan karpet atau masjid yang menggunakan lantai keramik atau marmer atau yang serupa, tidak cukup dengan ditimbun karena tidak ada yang bisa digunakan untuk menimbun. Maka tentu kafarahnya, tebusannya adalah dengan membersihkan tempat tersebut. Karenanya ikhwan wa hibbai, pekalah, asahlah kepekaan sosial antum, jangan menjadikan tempat-tempat perkumpulan masyarakat, apalagi itu tempat mereka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai tempat buang kotoran, baik dengan meludah, dan ini yang sering terjadi, ngupil di masjid. Tentu ini menjadikan masjid kotor, menjadikan orang jijik, menjadikan orang tidak nyaman beribadah di masjid. Atau misalnya orang motong kuku atau hal yang serupa yang menjadikan masjid tidak nyaman. Karena ya ikhwan wa hibbai, ini pertanda anjuran kita untuk menjaga masjid, tempat-tempat perkumpulan masyarakat, tempat-tempat masyarakat itu biasa singgah. Ini bukti nyata bahwasanya agama Islam adalah agama yang peka terhadap kehidupan sosial. Tidak seperti yang dituduhkan oleh banyak orang. Mereka mengatakan Islam ini kotor, Islam ini kumuh, Islam ini tidak peka terhadap sosial, tidak suka dengan kebersihan. Tidak. Islam justru telah mengajarkan kebersihan jauh hari sebelum umat manusia di dunia ini kenal dengan kebersihan. Di saat dunia di Eropa dan yang lainnya hidup dalam kegelapan dan dalam kotoran, di saat mereka masih beribadah kepada Allah dengan apa? Dengan mengotori dirinya dengan najis. Kaum muslimin telah diajari Rasulullah SAW untuk hidup bersih. Bahkan lebih jauh Rasulullah SAW mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Suci bersih itu adalah separuh dari iman. Subhanallah. Ikhwani wa hibbai, di antara hal yang kita bisa sarikan dari ucapan Syekh Rasini, wadzil, tempat berteduh. Tadi dinyatakan bahwa adzil, tempat berteduh atau tempat perkumpulan, tempat peribadatan, itu adalah tempat yang terlarang untuk buang hajat. Maka para fuqaha, para ulama memberikan atau menarik satu kesimpulan lain. Bila tempat berteduh, peristirahatan yang itu hanya sesaat, tempat singgah itu hanya sesaat, adzil itulah tempat sesaat saja kita berada di sana. Apalagi bila tempat tersebut adalah tempat yang permanen dimanfaatkan oleh orang. Misalnya toko, rumah, atau yang lainnya. Tentu ini lebih layak untuk dilarang, untuk digunakan sebagai tempat buang hajat. Karenanya di sini Asy-Syarih, yaitu Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah ta'ala, memberikan satu penjelasan bahwa di antara tempat yang dilarang kiasan ala dzil, berdasarkan kias dengan adzil, tempat berteduh dan bersinggah, ialah kita diharamkan untuk baul di al-maqabir, buang hajat di kuburan. Apa alasannya? Karena kuburan adalah tempat yang muhtaram. Bila tempat berteduh itu adalah tempat yang dihormati dalam Islam, tidak digunakan, tidak boleh digunakan untuk buang hajat, maka kuburan yang itu di dalam Islam juga sebagai tempat yang muhtaram, dihormati, tentu tidak layak untuk digunakan buang hajat. Karenanya ikhwani wa hibbai, hendaknya kaum muslimin, terlebih-lebih tulabul ilm, ini menunjukkan kepekaan terhadap sosial. Jangan kita ini mati perasaan sehingga kita tidak peduli dengan